Saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang khawatir? Rasanya setiap orang pernah mengalami rasa khawatir. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan kondisi keuangan keluarga, atau khawatir akan kondisi orang tua atau anak kita. Apalagi ketika saat ini kita sedang memiliki kekhawatiran yang menyangkut hidup kita atau situasi yang penting dan genting. Rasanya kekhawatiran itu begitu menguasai hidup kita. Apakah rasa khawatir itu salah? Apakah cemas atau takut itu salah? Apakah kita tidak boleh khawatir? Apakah sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mengalami rasa khawatir? Tentu saja setiap kita boleh khawatir. Yesus pun pernah mengalami kekhawatiran, yaitu ketika peristiwa di Taman Getsemani. Peristiwa sebelum Yesus disalib. Saat itu Yesus merasa sedih dan gentar. Ia sedih, gentar, takut, cemas dan khawatir ketika akan menghadapi jalan derita sampai kematian hidupnya. Khawatir boleh, akan tetapi bukan kekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita tidak lagi mampu percaya akan kuasa dan kasih Tuhan. Jadi jika kita masih mengalami rasa khawatir, maka berbahagialah. Mengapa demikian? Sebab rasa khawatir merupakan hal yang manusiawi. Rasa khawatir menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kita punya keterbatasan. Khawatir merupakan tanda bahwa kita adalah masih manusia. Yang berikutnya, khawatir akan sesuatu yang kita hadapi, akan masa depan kita, atau akan apapun juga. Tentu ini menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kekhawatiran atau ketakutan dapat kita gunakan sebagai rem dalam kehidupan kita. Ibarat kendaraan, jika tidak memiliki rem, maka ia akan melaju terus dan berhenti ketika menabrak sesuatu dan akan celaka. Begitu juga dengan kita. Jika kita tidak memiliki rem atau rem kita blong, kita pun akan celaka. Saudara-saudara, kekhawatiran kita yang berlebihan membuat kita lupa memandang kasih Tuhan yang telah kita terima selama ini. Kekhawatiran yang berlebihan inilah yang tidak Tuhan kehendaki, sebab kita tidak lagi fokus pada Tuhan dan pada janjinya. Saudara-saudara, Lukas pasal 12 ayat 25 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran yang menguasai hidup kita tidak akan menolong apa-apa, bahkan akan sangat merugikan. Kekhawatiran yang telah menguasai hidup kita akan memberikan dampak buruk bagi diri kita. Bahkan bisa jadi kesehatan kita pun terganggu. Akan sangat dimungkinkan kita mengalami stres, tekanan, dan tak mampu lagi melihat kehidupan ke depan. Di ayatnya yang ke-30 dalam Lukas pasal 12 dikatakan bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Dan ia bukan hanya sekedar tahu, tetapi ia juga memberikannya untuk kita. Dengan demikian kita belajar untuk mempercayakan diri kita pada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukan justru kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Mari memandang Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita.
baik suka ataupun duka. Tuhan memberkati. Amin.